penetapan pengemudi Bapak Eko Setiabudi menunjukkan letak saudara M Hanta Hasya setelah Baru-baru ini masyarakat kembali dihebohkan dengan berita mahasiswa yang menjadi korban kecelakaan. Ia meninggal setelah terjatuh dan tertabrak oleh mobil Pajero yang dikendarai oleh pensiunan Polri AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Keluarga mengkritik penanganan kasus karena anaknya adalah korban tewas dalam kecelakaan yang mendapat status hukum sebagai tersangka. Kenapa Hasya ditetapkan menjadi tersangka? Bagi kami, penetapan status tersangka tersebut tidak tepat gitu loh. Jika kita menilik pada kronologi yang ada, Hasya itu sedang mengerem mendadak karena ada motor di depan dia yang kemudian ngerem mendadak juga. Dia jatuh dan kemudian ketika dia jatuh dia dilindas oleh mobil SUV yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono gitu loh. Waktu itu mobilnya berwarna hitam gitu. Dan kemudian setelah beberapa saat setelah kejadian, setelah dia melindas, Hasya kemudian dinyatakan meninggal. Dan di proses tersebut ketika baru saja terlindas, AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono ini, mantan Kapolsek Cilincing, tidak mau bertanggung jawab dengan mengantarkan dia ke rumah sakit terdekat ataupun bertanggung jawab secara hukum gitu. Alasan kuat untuk membayangkan bahwa terduga atau tersangka atau pelaku pasti akan melakukan misi kedua dalam aksi pidananya. Misi kedua yang saya maksud adalah bagaimana agar pelaku ini tidak kemudian harus bertanggung jawab secara pidana, meloloskan diri dari pertanggungjawaban hukum. Penetapan tersangka terhadap Hasya mengindikasikan bahwa teman-teman di kepolisian sangat-sangat memakai mindset litigasi, pemidanaan murni. Ini saya sayangkan. Kenapa? Ini alasan yang kedua. Kapolri Jenderal Listio Sigit sejak dilantik sudah mengutarakan sekian banyak komitmennya. Salah satu komitmen Kapolri, bukan komitmen Polri ini, salah satu komitmen Kapolri adalah problem solving dan restoratif justice. Dengan adanya komitmen tersebut, maka semestinya seluruh personil paham, seluruh instansi berata mafhum bahwa sedapat mungkin persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat diselesaikan dengan cara restoratif justice, dengan cara non-litigasi, bukan dengan cara litigasi. Penyidikan kasus ini dilanjutkan. Kamis 2 Februari 2023, rekonstruksi kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Attallah Syaputra dilaksanakan. Bagaimana rekonstruksi ini dilaksanakan? Apa saja fakta-fakta baru yang ditemukan? Baru kalau kita lihat rekonstruksi kasusnya, mobil yang hitam jadi warna putih gitu. Jadi kita melihat banyak sekali fakta yang berusaha untuk diputarbalikkan oleh pensiunan polisi ini. Jangan mentang-mentang karena dia pensiunan polisi, dia dianggap bisa bebas dari pertanggungjawaban hukum pidana gitu loh. Dalam kasus ini ada dua versi kronologi kecelakaan yang berkembang. Ada versi polisi dan ada versi ayah Hasya, Adi Syaputra. Versi ayahnya, kecelakaan terjadi saat mahasiswa FISIP UI tersebut hendak pulang ke Indekos setelah tiba di jalan Srengseng Sawah. Hasya oleng dan terjatuh ke sisi kanan jalan. Saat itu mobil Pajero datang dari arah berlawanan hingga menabrak dan melindas Hasya. Versi polisi, Hasya yang lalai mengemudi sehingga oleng dan terjatuh sehingga tewas tertabrak. Eko yang menabraknya telah menghentikan mobilnya dan berupaya memanggil ambulan pasca kejadian tersebut. Kecaman penetapan Hasya sebagai tersangka datang dari berbagai pihak. Kecelakaan yang melibatkan purnawirawan kepolisian dikatakan seperti Sambo Jilid 2 karena dianggap pihak kepolisian tersebut memutarbalikkan fakta dan menggunakan proses hukum untuk jadi tameng kejahatan. Selanjutnya, upayakan secara maksimal langkah restoratif justice. Pertemukan keluarga Hasya dengan pihak yang ada di seberangnya. Biarkan mereka berdialog, biarkan mereka berkomunikasi, dengan harapan adalah kedua belah pihak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan pihak ketiga, tanpa harus melalui proses litigasi.
Polres Jakarta Selatan pun sempat dikabarkan mengajak orang tua korban berdamai dengan dalih bukti kasus lemah. Dan ajakan damai itu diminta pada awal Desember 2022. Sementara gelar perkara telah dilakukan sebanyak 3 kali. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti berupa gambar dan meminta keterangan para saksi. Hasil gelar perkara menyimpulkan agar kasus tersebut di-stop. Banyak sekali pemutarbalikan fakta, rekayasa kasus ini itu dan lain sebagainya yang kemudian merugikan Hasya yang dia adalah korban dari kecelakaan ini. Harapan terdekat kami ya cabut status tersangka bagi teman kami, saudara kami almarhum Hasya, karena nggak logis gitu loh. Seorang yang kemudian menjadi korban di kecelakaan yang dia sendiri meninggal dunia, kemudian menjadi tersangka karena dia dianggap lalai dan menyebabkan dia sendiri meninggal dunia gitu loh. Satu itu, kami minta Polda Metro Jaya segera mencabut status tersangka tersebut apapun caranya gitu. Jadi, apakah kasus kecelakaan Hasya akan menemukan titik terangnya? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah jika ada masukan ataupun pertanyaan terkait dengan kasus ini. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.